Hello and what's up Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Wuling Air EV Long Range tahun 2022. Iya, mobil ini merupakan mungkin menjadi calon mobil listrik terlaris yang ada di Indonesia. Simply karena harganya. Iya, karena mobil ini adalah calon mobil listrik termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Penasaran? Iya, yang beneran mobil. Iya, karena di luar sana kan banyak orang yang bilang kita adalah mobil listrik termurah gitu, tapi ya bukan beneran mobil. Kalau ini beneran mobil dan dipenuhi dengan teknologi yang pastinya udah bisa ditemukan di Wuling-Wuling lainnya. Jadi dia gak hanya kecil, gak hanya terjangkau, tapi juga canggih. So kayak apa sih calon mobil listrik terlaris di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil kompak dan sangat futuristik, seperti sebuah city car yang datang dari abad 22. Bagi yang nggak tahu, ini pasti dikira sebuah konsep car yang mau mejeng di pameran. Nah, untuk Jagis, Wuling Air EV tahun 2022. Akhirnya setelah menunggu lama, Wuling GS EV itu akhirnya resmi diperkenalkan dan sudah diberi nama yang official, yaitu Wuling Air EV. Dan ini menurut gue cukup berpengaruh ke dunia otomotif Indonesia gitu ya. Karena selama ini salah satu hal yang menghentikan orang dari beli mobil listrik adalah harganya. Rata-rata harga mobil listrik yang sekarang dijual, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, dan teman-teman yang lainnya semua, Tesla gitu-gitu ya, itu kan masih di atas setengah miliar semua, jadi masih tidak terjangkau. Wuling pengen mencoba mengubah hal tersebut karena mobil ini ditawarkan dengan dua tipe dan harganya ada di kisaran 200 hingga 300 jutaan rupiah. Dia 4-seater dan dia memang udah resmi dijual, kalian bisa pre-book sekarang juga. Ada dua tipe yang ditawarkan. Yang pertama itu yang tipe standard range, dan yang kedua yang tipe long range seperti ini, yang tipe teratas itu. Nah, sekarang kita bahas mulai dari eksteriornya, dari belakang dulu seperti biasa. Desainnya memang sangat futuristik banget gitu ya, sangat breakthrough banget. Berbeda dengan mobil listrik yang pernah ada, mungkin waktu itu kan pernah ada Wuling Macaron gitu ya, yang di China pun udah ada. Nah ini world premiere-nya itu di sini ya gitu. Jadi terlihat seberapa besar dedikasi Wuling untuk Indonesia. Dari atas dia memang two-tone dan ada aksen kayak integrated roof spoiler sebagian sininya, walaupun sebenarnya dia nggak butuh sih karena modelnya boxy banget. Dan juga belum ada rear defogger. Kalau kalian lihat di bagian sini ada garis-garis, ini tuh bukan rear defogger tapi ini adalah antena. Karena kalau kalian lihat di atas kan tidak ada antena apa-apa, antenanya menjatuh ke kaca ke bagian sebelah sini. Lagi-lagi lebih clean dan lebih futuristik. Ke bawah, nah ini ada aksen panel besar warna piano black di bagian sini yang housing dua hal, lampu senja dan logo Wuling. Logo Wulingnya sendiri tidak pakai logo Wuling yang kayak di depan yang seperti ini gitu ya, yang berlian, tapi dia pakai logo letter yang disebar seperti ini gitu. Dan ini pun kelihatannya sangat-sangat futuristik karena dia logo letternya tuh timbul-timbul gini gitu ya, dengan LED bar panjang di bagian sini yang bikin dia terlihat seperti Porsche kalau kata Om Fitra. Seperti itu. Nah, di bawahnya lagi dia desainnya pun ada multicolor. Jadi ini body colornya kebetulan kita review yang warna kuning, dan di bagian bumpernya ini masih ada lagi aksen kayak semacam gunmetal cladding gitu ya. Jadi kesannya itu agak sedikit lebih robust. Bumpernya cukup polos. Memang desainnya pun clean dan cukup polos. Ada logo Air EV dengan font yang nyambung di bagian sebelah sini yang terasa sangat artsy. Dan untuk urusan safety, dia pun udah ada 2 titik parking sensor di bagian bawah sini yang sewarna body, dan udah ada kamera mundur juga yang disematkan di bagian bawah sini, dan dia rapih banget. Nah, untuk urusan lampu, kayak yang gue bilang,
lampu senja, dia LED bar di bagian atas ini yang kalau malam tuh pasti langsung mencolok banget karena ini lumayan keren gitu ya, sama kayak di bagian depannya. Nah, sisa lampunya ada di klaster bawah sebelah sini kanan dan kirinya. Dari lampu rem, lampu sein, lampu mundur, dia sudah full LED semua di bagian sininya untuk tipe yang long range. Karena untuk tipe yang standard range, ini dia masih bohlam biasa. Berlanjut ke bagian samping, kalian bisa lihat ya, wheelbase mobil ini. Memang ini tuh mobil lumayan kecil gitu. Karena kan di luar ini tuh kategori sebagai microcar gitu ya. Yang kelasnya itu ada di bawah subcompact. Bahkan dia lebih kecil dibandingkan K-car. Karena dia memang kecil banget. Nah ini, dari atas sama kayak gue bilang, aksennya two-tone. Dan ini pun two-tone-nya tuh bukan kayak stiker yang hitam gimana, tapi ini beneran dicat. Karena ada partikel warna birunya di bagian sini. Sehingga detailnya terasa sangat apik. Kaca belakang lebih besar dibandingkan kaca yang di bagian depannya, lebih menurun ke bawah. Kenapa? Karena untuk menghilangkan efek claustrophobic kalau kalian jadi penumpang di baris keduanya. Ini nice thinking banget. Termasuk untuk pilar-pilarnya, ini pun semua udah piano black. Jadi lagi-lagi kayak mobil premium. Door handle-nya cukup unik juga. Jadi dia nggak yang model grip type, tapi dia model cepol. Tapi cepolnya tuh yang di-mount secara vertikal kayak gini. Jadi ngingetin kita ke mobil-mobil kayak Nissan Fairlady gitu ya. Jadi seperti ini. Door handle-nya warna chrome kayak gini. Dan dia pun udah ada akses keyless entry di bagian atas sebelah sininya. Jadi udah praktis. Nah, ke bawah dia cukup polos, nggak ada side skirt apa-apa, tapi dia ada aksen body yang lebih melengkung di bagian sini supaya sampingnya nggak terlalu gundul. Spionnya ini pun model pedestal, tidak di mount di pillar, dia di mount di body, ditarik ke belakang sedikit dan dikasih kaca segitiga di bagian depannya sehingga blind spot ke depan itu bisa lebih minimalis lagi. Dan spion ini sudah electric adjustment walaupun dia belum electric retract, jadi lipatnya masih. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si Wuling Air EV. Dan memang bisa dilihat, ini tuh kaki-kakinya kecil banget gitu ya. Dan ini pun ada pengaruhnya juga. Kenapa mereka menggunakan pelek yang sangat kecil dan ban yang sangat kecil? Tentunya untuk range yang lebih jauh. Nah ini sendiri, peleknya itu ring 12 inci. Dan memang ini sebenarnya tuh stylish ya. Dia tuh pakai pelek kaleng, ini tuh hanya dop aja. Makanya dopnya tuh terlihat lumayan lucu gitu ya. Funky, dari jauh nggak kelihatan kayak dop. Padahal ini, again, hanyalah sebuah dop. Dan ini dibalut dengan ban Green Max Eco Touring EV Special dengan ukuran 145/70 R12. Pengereman depan cakram, belakang pun sudah cakram. Iya, karena pun dia tentunya udah ada regenerative braking sebagai mobil listrik. Dan pastinya remnya pun bisa jadi lebih terkontrol. Yang basic-basic kayak ABS gitu-gitu dia sudah ada. Termasuk memang yang agak disayangkan adalah dari segi safety-nya, yang dulu kan konon digembar-gemborin, itu dia memiliki ADAS, iya, alias Advanced Driver Assistance System. Contohnya seperti di Wuling Almas RS. Ternyata untuk yang tipe termahal seperti ini pun, yang range-nya udah tembus 300 kilo by the way, jadi udah oke banget, dia tetap belum punya ADAS. Iya, jadi terpatahkan rumornya gitu ya. Makanya dari segi safety-nya jadi lumayan biasa aja. Disarankan bagi kalian kalau membeli mobil-mobil seperti ini yang sistem safety itu masih biasa aja, untuk mengconsider untuk mengasuransikan kendaraan kalian. Iya, karena well, kayak yang gue bilang, kalau kalian kenapa-napa pakai ini, itu kan bisa lumayan perbaikannya. Karena kan mobil listrik kan sekarang teknologi masih baru gitu ya. Kalian bisa pikir aja motor listrik, baterai dan lain-lain, itu pun pastinya masih sangat mahal banget untuk diperbaiki. Kalau nggak ada asuransi, itu kayaknya akan menyusahkan gitu ya. Dan ngomongin soal asuransi, pastinya gue pengen nyaranin asuransi yang selama ini gue pakai di mobil gue sendiri, yaitu asuransi dari Raksa. Selama ini pun gue pakai rental captur gue dengan Raksa, dan selama ini pelayanannya sangat memuaskan dan tentunya sangat-sangat memiliki bengkel yang ada di mana-mana, dan semuanya pun bengkelnya bukan kaleng-kaleng. Silakan akses website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan juga akses sosial media mereka untuk info lebih lanjut, pertama-tama Instagram sebelah sini. Dan juga mereka pun punya hotline 24 jam yang kalian bisa akses di bagian bawah sini gitu ya. Jadi semuanya pun serba praktis dan serba online. Mulai dari pendaftaran, ngitung premi, dan klaim, semuanya pun bisa dilakukan secara online juga. Jadi praktis banget. Serta kalau kalian tertarik untuk mengasuransikan kendaraan kalian di Raksa, kalian tinggal pakai aja kode promo dari kita, yaitu yang satu ini, Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts, untuk dapat benefit yang pasti kalian gak mau ketinggalan juga. Jadi kalau ingat asuransi Raksa. Akhirnya sampai kita untuk membahas bagian favorit gue dari si Wuling Air EV, yaitu bagian fascia depannya. Karena kalau kalian ingat, Wuling tuh sebenarnya pernah memajang salah satu mini EV mereka sebelum ini, yaitu Wuling Macaron yang bentuknya kayak gini gitu ya. Dan itu mobil menurut gue desain itu agak outdated karena agak kotak-kotak, agak kaku gitu ya, agak old school lah. Nah, berbeda banget dengan si Air EV yang satu ini, karena tampangnya tuh sangat futuristik sekali.
Bahkan kalau kalian mau beli ini di jalan, kalau bagi orang yang nggak tahu, itu bisa dikira mobil konsep show car yang lagi dibawa jalan menuju sebuah pameran gitu ya, karena saking futuristiknya. Dan itu juga nggak hanya berimbas ke desain, tapi berimbas juga ke range. Iya, karena mobil listrik kan sangat-sangat rentan banget dengan range gitu ya. Kalau yang Macaron itu kan dia kotak-kotak, jadi aerodinamiknya tidak sebaik mobil ini yang sudah dibikin lebih membulat, lebih curvaceous, dan tentunya pasti lebih slick. Di atas ini hanya berfungsi sebagai lampu senja aja, dan ini pun lampu senjanya tuh keren banget karena dia tuh nyebrang dari kanan ke kiri, jadi terlihat seperti mata Cyclops. Bahkan kalau kalian lihat mobil ini dari kejauhan gitu ya, ini tuh kayak kepala gorila yang pakai kacamata Cyclops. Iya, karena bentuknya tuh seperti bathing ape gaul habis gitu. Dan ada list chrome juga yang langsung nyambung belok ke fender dan naik ke bagian kaca spionnya. Dan itu menurut gua sangat-sangat menarik banget, desain Q yang tidak putus gitu. Lagi-lagi terkesan seperti kayak pakai kacamata mobilnya. Nah, ke bawah lagi, tentunya di bagian tengah sini ada charging portnya, karena charging portnya di lokasi di bagian depan, dan ini tinggal kalian tekan aja kalau pengen buka seperti ini gitu ya. Dan di dalamnya ada tulisan rated voltage 250 volt atau rated currentnya 32 ampere. Kalian bisa ngecas mobil ini di charger yang juga disuplai oleh Wuling yang bentuknya seperti itu. Ada ya di situ ya, charger wall charger. Jadi kalau kalian beli mobil ini udah dapat wall chargernya pula. Dan tentunya kalian masih bisa ngecharge dengan lebih cepat di tempat-tempat umum SPKLU yang tersedia. Seperti di belakang, bumpernya dibuat two tone, jadi ada aksen kayak gunmetal yang terlihat seperti plastik kayak gini yang bikin dia kesannya lebih robust gitu ya, dengan aksen di bawah sini. Intake mobil ini cuma ada di bagian bawah sini aja, karena kan dia tidak butuh grill, dia tidak ada mesin di dalamnya. Jadi di bagian bawah sini intake itu cuma untuk keperluan kayak AC dan cooling baterai aja, dan baterainya memang ada di kolong mobil ini. Dan di sini pun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Sisanya, lampunya juga sudah terlihat sangat futuristik, karena kita bilang lampu senjanya itu di bagian atas ini, low beam dan high beamnya di bagian bawah sini. Proyektor LED 2 buah ya, jadi udah terang. Termasuk untuk lampu senya, dia memang ditaruh di bagian bawah sebelah sini, LED strip juga. Dan secara overall, desain dari si Wuling Air EV ini menurut gua sudah sangat-sangat memukau dan sangat-sangat futuristik banget. 10-15 tahun ke depan belum tentu aging mobilnya, karena memang terlihat sefuturistik itu. Interior walaupun kompak namun tetap muat 4 orang dewasa dengan sangat baik, dan didesain dengan sangat modern, homey, dan intuitif sehingga memberikan kesan yang high-tech. Nah, atau guys, pas kalau masuk kalian semput dengan pintu yang beratnya lumayan loh untuk ukuran sebuah mobil yang sekecil ini gitu ya. Ini lebih berat jauh dibandingkan pintu LCGC contohnya gitu. Dan karena ini mobil 2 pintu, pastinya pintunya pun terasa sangat besar yang memberikan akses lebih untuk baris keduanya. Oke. Penutupnya tuh solid gitu ya, blub gitu. Nah, begini aja guys interior dari si Wuling Air EV tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lain, ya seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah Racing untuk subscribe ke channel Laknas Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah kita video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_OJ untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, seperti biasa, kita kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang seperti ini adalah salah satu kunci mobil paling unik dan paling menggemaskan yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Ini nggak kayak kunci mobil gitu, ini tuh kayak pebble gitu, kayak lucu banget, bentuknya kotak dan melengkung kayak gini. Ada logo Wuling sebelah sini, dominasi warna putih glossy gitu ya. Terus ada kayak aluminium trimnya. Ini kalau kalian pegang tuh dingin loh, jadi ini beneran kayak aluminium gitu ya. Termasuk ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Seperti itu. Lucu banget kuncinya ya. Kayak fidgety banget gitu. Nah, seperti itu. Nah sekarang, apakah ada suaranya? Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, untuk urusan bermotor si Wuling Air EV ini kan punya 2 varian. Ada yang standard range dan ada yang long range. Motor listriknya cukup serupa, jadi kita fokus ke yang long range aja yang baterainya lebih besar. Dia pakai peneman magnet synchronous motor bertenaga 40 horsepower dengan torsi 110 Nm yang dimate ke transmisi single speed reduction gear berpenggerak roda belakang. 0-100 belum ada yang coba. Baterainya pakai lithium iron phosphate berkapasitas 26,7 kWh. Sayangnya, dia hanya bisa di AC charging aja, jadi nggak bisa di DC charging. Termasuk, dia jenis portnya lumayan unik, GBT port yang lebih umum di China sana. Jadi di sini mungkin agak annoying, tapi ada adaptornya, jadi no problem lah. Arus chargingnya maksimal yang long range ini bisa di 6,6 kW. Jadi
lebih cepat dibandingkan yang standar dari 20% hingga 100%, memakan waktu kurang lebih 4 jaman. Udah cepet banget. Kalau yang standarnya, dia lebih dari 10 jam. Jarak tempuhnya bisa 300 km untuk yang long range, jadi udah oke banget. Kalau yang standard range, dia bisa 200 km. Dengan maksimum speed di 100 km per jam, jadi logikanya, dia masih bisa masuk ke tol. Oke lah. Oke, memang hanya seperti itu aja. Layaknya mobil listrik, dia memang gak ada suaranya sama sekali gitu ya. Nah sekarang kita lanjut bahas interiornya, mulai dari build quality and materials. Memang di bagian atas, ini masih didominasi oleh hard plastik, tapi itu cukup normal untuk kelas seperti ini. Ini kan microcar gitu ya, jadi bukan mobil listrik yang premium. Tapi yang kita suka, plastiknya semua itu tebel-tebel, nggak kerasa kayak plastik murah. Jadi build quality-nya pun bagus, fit and finish-nya pun terlihat sangat oke gitu ya, nggak banyak panel gap, termasuk masih ada sisi soft touch-nya juga. Contohnya di bagian passenger sebelah sini gitu ya. Ini pun soft touch-nya lucu banget, patternnya tuh kayak kotak-kotak gini ya. Jadi berasa kayak interior rumah-rumah masa kini gitu. Termasuk banyak aksen-aksen warna putih selain di kuncinya tadi. Ada juga bagian sebelah kiri sini ada AC, ada cup holder yang sengaja ditaruh depan AC katanya supaya minum kalian tetap dingin. Dan logo airbag-nya pun lucu kayak logo AMG gitu. Sangat unik banget. Kemudian ke bagian bawahnya, memang mobil ini tuh nggak punya glove box tertutup gitu ya. Dia ada satu buah penyimpanan terbuka di bagian sebelah sini, dan ada lagi net yang ditaruh di bagian bawah sini buat kalian nyimpen barang-barang. Tapi dia nggak punya glove box yang tertutup seperti itu. Nah ke bagian tengah, ini kalian langsung kelihatan dominasi multimedia besar yang khas banget dengan wuling kekinian, kayak contohnya Cortez. Itu memang mirip seperti ini, walaupun kan kalau mereka nggak nyambung. Kalau ini tuh dia nyambung, modelnya freestanding display 10,25 inch untuk bagian multimedia di tengah, dan speedometer di bagian drivernya. Sudah full layar semua, sangat futuristik. Lagi-lagi dengan aksen satin chrome di bagian tengah-tengah sini ya gitu, yang sangat-sangat oke banget. Nah, untuk multimedia juga, lagi-lagi dia sudah benar mirip banget dengan multimedia wuling kekinian, yang sebenarnya kita udah cukup suka karena dari interface-nya tuh udah bagus gitu ya. Ini warnanya tuh semuanya terlihat premium, nggak kelihatan kayak Android Cina gitu. Nah, menu utamanya seperti ini, ada media, ada AC, kemudian ada untuk kayak musik yang diputar, ada navigation gitu ya. Kalian bisa lihat menunya pun di sini. Jadi kalian bisa kontrol AC lewat sini, ada Bluetooth teleponi, ada musiknya pun udah lengkap, medianya segala macam, ada USB music, ada Bluetooth juga, bisa jukes. Dan tentunya ada navigation, vehicle control, video, P-chat, energy center, dan other apps. Energy center ini kalau kita klik bisa kelihatan sisa range-nya berapa, energy flow-nya gimana. Di sini pun kelihatan average energy consumption, instantnya kayak contohnya seperti bensin aja gitu ya seperti ini, cuman kali ini dia pakainya listrik gitu. Ada reservation charging gitu-gitu segala macam bisa. Jadi ya typical mobil listrik stuff. Kemudian ini dia masih tersisa 32% dengan sisa range 96 kilo. Oke lah. Karena kan maksimum range mobil ini katanya bisa 300 kiloan. Nah, vehicle control ya banyak banget juga kontrol sini khas dengan wuling gitu ya. Kiri remote control window, ada auto close window, ada lampunya sendiri pun ada headlight delay, jadi ada follow me home, bisa disetting berapa lama. Jadi semuanya pun udah oke. Ada fixed wiper, driving mode yang bisa kalian pilih di sini, walaupun di bawah ada tombolnya juga. Ada energy recovery, jadi itu kayak semacam regen gitu ya. Regennya bisa dipilih weak, standard, atau strong. Dan bisa diset pun maximum speed. Iya, kalau kalian pengen contohnya maximum speed 80 bisa disetting lewat sini gitu. Tuh, segala macam banyak banget. ESC dia udah ada tire pressure monitor gitu ya. Lengkap banget semuanya. Dan bagian kanan sini banyak shortcut untuk media, untuk AC, segala macam. AC pun bisa lewat sini. Tapi di bawahnya masih ada tombol fisik ya untuk AC-nya ya. Di sini ada. Kalau kalian putar, nah seperti itu. Di tengahnya itu ada fan speed, di bagian kiri itu ada untuk temperature, dan di bagian kanan ada untuk pengaturan arah semburnya. Ini pun semuanya sudah digital. Arah semburnya pun lengkap. Kepala kaki aja, kaki ke front defogger pun ada, karena di bagian atas ini pun ada front defoggernya. Jadi udah oke banget lah. Mobil ini pun seperti layaknya wuling-wuling kebanyakan, dia sudah mengadopsi sistem yang mereka sebut WIND alias Wuling Indonesian Command. Kalian tinggal bilang aja, "Halo Wuling, halo, nyalakan AC." oke, menghidupkan AC. Seperti itu. Jadi udah canggih banget. Nggak perlu kalian pencet-pencet lagi kalau kalian pengen komen-komen tertentu. Nah, oke, ke bawah kayak yang gue bilang, ini ada panel untuk kontrol AC gitu ya. Di kanannya ada tombol besar yang tulisannya I atau S. Ini ada apa? Ini adalah driving mode. Jadi driving mode dari mobil ini itu ada 3 ya. Ada normal,
ada Sport, dan ada Eco. Iya, makanya seperti itu bisa kalian pilih di bagian tombol sebelah sini kalau kalian nggak mau ngubek-ngubek sistem di bagian sininya. Dan dia pun dashboardnya modelnya floating dash. Iya, jadi kalau kalian pengen scoot ke kanan kiri itu pun udah gampang karena ini hollow di sini ya, sehingga menciptakan kesan interior yang lebih lega. Tapi di bagian bawah sini itu nggak polos aja karena ada banyak banget amenities yang bisa kalian lihat gitu ya. Di bagian kiri itu ada USB port untuk multimedia input dan ada USB port buat charging. Di bagian kanannya ada 2 buah hook yang bisa kalian buka buat gantung contohnya tas atau segala macam para wanita gitu ya, bisa di sini. Jadi udah praktis banget lah. Nah, ke belakang lagi di bagian bawah sini, di tengah konsol tengah sini itu ada 12 volt socket. Jadi kalian bisa colok di sini buat charging atau apa, kalau bawa gadget banyak bisa tambah lagi di bagian sebelah sininya. Dan pastinya di sini ya ada apar kecil. Ini apar paling kecil yang pernah kita lihat dalam hidup gua karena ini apar cuma segede botol ini, kecil banget, yang ditaruh di bagian dekat passengernya. Nah, masuk ke bagian konsol tengahnya. Pertama-tama mulai dari gear shifternya dulu. Nah, gear shifternya pun ini unik ya karena modelnya rotary dial dan dia warna putih dengan hiasan chrome seperti ini. Ini pun ada yang interesting, ntar kita jelasin kenapa. Tapi kalau kalian pengen shifting, itu ya layaknya mobil dengan rotary dial aja. Tinggal kalian tahan rem, terus kalian putar ke kanan untuk reverse. Dan kalau kalian masuk mundur, tentunya udah ada kamera mundur juga di bagian sini. Yang kalau kita belokin, dia udah ada dynamic guidance lainnya. Jadi udah oke banget gitu ya. Nah, ke kanan untuk N, ke kanan untuk D, seperti itu aja. Park ada di bagian paling kiri. Sesimpel itu. Nah, ke belakang lagi, ada power window switch. Iya, karena power window switch itu nggak diletakkan di bagian pintu, karena di pintu kan dia nggak ada kayak kontrol apa-apa gitu ya. Dia ditaruh di tengah dan dia sudah all auto kanan dan kiri. Door trimnya sendiri itu didominasi dengan 3 warna utama. Pertama, dia warna hitam yang itu jadi basic dari atas sampai bawahnya. Kemudian ada aksen-aksen putih sewarna di dashboard. Ada tweeternya, udah oke ya. Jadi speakernya kan di bawah, tweeternya di atas gitu. Oke banget. Dan di bagian tempat kalian taruh tangan, itu ada aksen soft touch besar yang sewarna dengan di bagian dashboard sini. Jadi kayak udah oke banget gitu ya. Empuk-empukannya tuh unik aksennya. Dan di bawahnya ada door pocket yang gede banget, memanjang dari depan hingga ke belakang, bisa buat taruh minuman juga dan bisa buat taruh hal-hal lainnya yang mungkin kalian butuhkan. Ada electric parking brake. Iya, jadi mobil ini sudah nggak pakai rem hidrolik begini, udah nggak zaman gitu ya. Electric parking brake lengkap dengan auto hold yang berguna banget di perkotaan pas lagi macet, nggak perlu tahan rem lagi. Dan ada open storage besar di bagian tengah yang kalian bisa taruh-taruh barang kalian kayak gitu. Joknya dia udah kukulitan seperti ini dan dia aksennya tuh warna light gray dengan jahitan-jahitan yang berwarna biru yang terkesan sangat futuristik. Termasuk joknya pun ada model perforated walaupun memang ini belum ada ventilated ya. Joknya pun masih model pocong seperti ini tapi normal lagi-lagi di kelasnya. Setidaknya pas gue duduk sih ya headrestnya masih bisa menopang kepala dengan cukup oke lah. Gue bilang cukup oke karena memang joknya tuh nggak lebar-lebar amat karena kan ya ini mobilnya space-nya kecil juga. Pengaturan joknya di bagian driver udah bisa sliding, udah bisa reclining. Namun di recliningnya ada yang annoying dan dia belum ada seat height adjuster. Jadi posisi mengemudinya defaultnya ya kayak begini aja. Memang terasa agak tinggi gitu ya rasa naiknya. Tapi kan rata-rata ya orang-orang perkotaan tuh demen rasa naik yang agak tinggi. Kesannya tuh kayak agak commanding gitu. Tapi at least di bagian setirnya dia udah dilapis kulit seperti ini. Dan dia perforated di bagian kanan dan kirinya gitu ya, enak digenggamnya. Dan setirnya pun mobil-mobil kayak begini itu dia masih bisa di-adjust loh. Bagian bawah sini dia udah bisa di-adjust secara tilt walaupun belum teleskopik gitu. Jadi udah oke lah. Karimun kita aja belum bisa di-adjust. Nah, setirnya sendiri dia palang 2, ada logo Wuling di tengah, lagi-lagi banyak aksen putih di bagian sini. Suara klaksonnya seperti ini. Jadi udah oke, nggak perlu diganti lagi. Dan udah tentunya ada audio steering switch. Di bagian kanan ada untuk sync track, volume, ada untuk Bluetooth teleponi, dan favorite button di bagian sininya. Di bagian kiri, ada controls dial 4 arah yang kalian pakai untuk mengatur speedometernya. Ya, jadi speedometernya itu terlihat seperti ini. Dia layar gitu ya. Dan ini layarnya pun terlihat high definition, tidak seperti layar aftermarket atau gimana. Ini benar kelihatan bagus banget. Ini kayak horizon line gitu. Dan ada Wuling EV kecil sendirian di sebelah sini. Ada door ajar juga. Ini Alex lagi buka pintu. Kalau gue buka pintu, langsung kelihatan door ajarnya terbuka di situ. Dan ini bagian kiri dan kanannya ini ada banyak information. Pertama-tama di bagian kanan ini information yang fix, ada speedometer, sisa range, percentage battery, dan gear indicator. Termasuk di bagian sebelah kiri ini ada information yang bisa kalian toggle antara dua. Yang pertama tuh ini kayak consumption meter gitu. Dan kalau kita ini ada trip meter dan ada
meter speed juga. Jadi ya udah oke lah motor speed nih, lucu gitu. Kontrol lampu sebelah kanan, kontrol wiper sebelah kiri cukup sederhana lah dan standar. Dan di bagian kanan driver ini ada lubang AC yang sekaligus juga ada cup holder lagi sama kayak di bagian kiri. Jadi kalian bisa taruh minuman dan minuman kalian tetap dingin. Di bawahnya ada dua tombol kontrol lagi. Yang pertama untuk headlamp leveling, jadi kalian bisa atur ketinggian lampu depan dengan slider di bagian sebelah sini. Dan ada untuk mengatur spion bagian luar. Ada kaca yang memang masih belum ada day night view sama sekali, dan kaca pun cukup kecil, tapi yang mobil ini cukup kecil jadi cukup normal. Ada lampu dome light di bagian tengah yang kontrol lucu banget kayak pentolan analog stick gitu, lucu sekali. Dan nyalanya pun udah LED dan putih susu kayak gini, nice. Termasuk tombol hazard ditaruh di bagian headliner atas sebelah sini kayak gitu. Kanan kirinya ada dua buah sun visor yang kalau kita buka dua-duanya udah dapat kaca, walaupun memang belum dapat lampu. Tapi di bagian driver dia udah ada card holder di sebelah sininya. Akses ke baris kedua sebenarnya paling proper itu dilakukan dari sisi passenger alias dari sisi sana gitu ya, karena di bagian drivernya itu ada hal interesting yang memang lebih nggak cocok untuk masukin orang lewat sini, tapi at least ada hal interestingnya. Nah, ini gue depanin dulu dan gue coba masuk ke baris keduanya. Oke, nah Vino Jaggi rasa duduk di baris kedua dari si Wuling REV tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan sekitar 2 jari loh. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang mobil ini walaupun dia kecil, tapi dia gak yang sempit-sempit amat gitu, masih muat untuk ditaruh orang dewasa di baris belakangnya sebelah sini. Walaupun memang harus gue akuin, jok depan itu tinggi banget gitu ya, jadi kalian gak bisa lihat apa-apa. Bener yang kalian lihat tuh bagian belakang headrest sebelah sini, karena memang joknya pun nggak theater seating, jadi antara jok depan dengan jok belakang tingginya sama. Dari bagian belakang sini memang duduknya agak sedikit dingklik gitu ya, tapi menurut gue masih dalam batas wajar, masih oke lah, nggak yang terlalu mengganggu banget. Termasuk masih bisa molosin kaki ke kolong jok depan, jadi duduknya masih bisa agak-agak selonjoran sedikit gitu ya, masih bisa. Nah di belakang sini headroom sama, ini pun tinggi banget gitu ya, karena kan dia tall box design, jadi masih ada 4 jari ke atas. Alex pun masih muat di belakang sini, jadi benar-benar muat lah rata-rata orang Indonesia. Nah joknya sama kayak di depan, dia kulit berwarna light grey kayak gini dengan aksen jahitan biru dan ada efek perforated di bagian tengahnya. Termasuk ada juga Isofix tethering point kalau kalian pengen mount child seat di bagian baris kedua sebelah sini, jadi buat perkotaan masih bisa. Dan enaknya juga secara safety kalian pun udah dapat 3-point seat belt untuk penumpang kanan dan kirinya. Iya, kenapa gue bilang kanan dan kiri? Karena mobil ini memang strictly 4-seater. Kalau kalian taruh 3 orang di bagian belakang sini, itu tidak manusiawi. Headrestnya pun hanya ada 2 dan dia model pocong sama kayak yang depan. Kalau gue sender, ya memang agak sedikit terlalu pendek seperti kebanyakan headrest pocong. Tapi menurut gue ini masih yang dalam tahap wajar lah, nggak yang terlalu pendek banget sampai mendeblek gitu ya. Ini masih cukup oke. Nah, kemudian di atas ini pun ada grab handle. Kalau seandainya supir ugal masih bisa pegangan. Sisanya untuk penyimpanan cuman ada seat back pocket di kedua jok depannya. Bisa dilihat di bagian sebelah sini gitu ya. Udah, seperti itu aja. Nggak ada amenities apa-apa lagi di bagian belakang sini. Tapi at least kalian tetap dikasih jendela. Ya walaupun nggak bisa dibuka, tapi at least kalian bisa ngeliat keluar gini kan. Ngebayangin gitu kan, ngeliat keluar gitu. Kapan gue punya Tesla gitu kan. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Wuling REV. Nah untuk bukanya ada 2 cara. Kalian bisa pencet tombol yang ada di kunci sebelah sini gitu ya, yang kuncinya sangat estetik yang tadi gue bilang. Atau kalian bisa pencet juga tombol elektrik yang ada di bagian bawah logo Wuling sebelah sininya. Nah seperti itu. Dan kalau kalian lihat, ini langsung berpindah ya lampunya ya, karena memang ini kan standar regulasi di traffic gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada lampu yang naik ke atas pada saat lagi berhenti kan nggak kelihatan, otomatis lampunya berpindah ke bagian bawah sini. Sama juga kelasnya seperti Almas ataupun Cortez. Nah, seperti ini. So, jadi bagasi si Wuling REV ini sendiri memang sesuai dengan ukurannya, jadi tidak terlalu besar gitu ya. Kecil bahkan. Di sini gue bisa bilang gak nyampe 1 jengkal ruangan tersisa kalau jok belakang ini lagi diberdirikan. Jadi kalian hanya bisa taruh mungkin belanjaan harian, grocery shopping gitu-gitu masih bisa gitu ya. Atau gym bag yang kecil, kalian taruh sini itu masih bisa. Tapi kalau kalian belanja lebih gede ataupun koper gitu-gitu, memang udah nggak muat. Tapi tenang aja, karena jok baris kedua ini bisa dilipat dan dilipatnya pun 50-50. Jadi misalnya kalau kalian bawa 3 orang dan 1 belanjaan, cukup lipat sebelah aja. Kayak gini gitu. Jadi bisa taruh barang di sini, masih bisa bawa orang lagi di bagian sebelah sininya. Tapi kalau kalian
pengen bawa belanjaan yang lebih banyak lagi, tentunya dua bisa diturunin kayak gini, dan ini pun langsung menjadi sebuah bagasi yang lumayan besar. Kalau kalian pengen bawa koper medium di sini 3 gitu ya, koper large 2 masih masuk karena kan ini dia rata. Walaupun ini ada sedikit gotnya di bagian sini di mana bagasi aslinya tuh berada, dan ini pun di bawah sini ya udah nggak ada apa-apa lagi ya, hanya karpet dasar gitu ya. Jadi ya udah seperti ini aja buat penyimpanan aja. Serta di bagian bagasinya itu nggak ada amenities apa-apa, nggak ada lampu, nggak ada charger, nggak ada hook atau apapun. Jadi polos seperti ini aja, cukup minimalis. Jadi ya hanya sebagai tempat buat naruh barang aja. Dan kalau maksimal harus dilipat seperti ini. Kalau enggak ya kecil banget. Walaupun ia modern, canggih, dan sangat futuristik, namun karena sebagai microcar ia sangat kecil, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Wuling Air EV. Nah, kebetulan sekarang gue sedang berada dengan Bro Wahyu dari Carvaganza. Halo Bro. Halo. Apa kabar? Baik. Bisa jelasin dikit dong ini apa ini? Ada tombol 20 di sini ya. Bukan gue harusnya jelasin. Oh iya, salah ya? Iya dong. Salah sih, Gue bukan tapi- produk expertnya. Nah, itu dia benar Gue makanya. pun baru sekali ini masuk ke interiornya Air EV ini. REV malah. Wait, mantap. Jadi ya seperti itu. Setelah kita coba-coba memang 2 tombol ini nggak ada fungsinya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bukannya dihilangin gitu ya. Dia masih ada bentuknya tombol. Mungkin udah disiapin buat future Future improvement ya. Nanti mungkin ada adasnya ke depannya kan Siapa katanya. Kenapa gue ngomongin ada adasnya? Karena kepalsuannya nggak hanya di sini, tapi di depan juga. Kita lihat yuk bro yuk. Nah, seperti yang gue bilang, jadi di bagian depan sini, selain ya tadi di dalam ada kepalsuan berupa 2 tombol di steering switch, ini di bagian depan, ini ada terlihat seperti tonjolan kamera, nggak ada kameranya ya. Jadi ini hanya terkesan di spec down gitu. Dan yang paling banget kayak mengecoh kita itu ini sebenarnya. Karena waktu itu pas pertama kali kelihatan fotonya REV itu kayak radarnya gitu kan. Ternyata dummy. Ya mungkin kedepannya ada, tapi untuk sekarang sih belum. Sebenarnya gue nggak ngarepin mobil ini punya one touch tumble, karena kan itu biasanya cuma buat akses ke baris ketiga sebuah mobil aja kan. Tapi biasanya di mobil 2 pintu itu buat akses jok belakang itu ada kayak tuas yang di sini yang sekali kalian tarik tuh bisa dongak ke depan terus langsung bisa di slide gitu ya. Tapi di mobil ini itu tidak. Jadi kalau kalian pengen akses jok belakang itu 2 step proses. Pertama kalian harus ini dulu dibeginiin, terus tarik di depan sini untuk di slide. Kayak gitu untuk akses jok belakangnya. Dan mungkin kalau lagi hujan kalian akan basah duluan. Pada saat kalian pengen nutup bagasi dari si Wuling REV ini, biasanya kan di mobil-mobil normal itu ada kayak coakan di sini gitu ya, kayak grab handle gitu buat kalian tarik ke bawah. Di sini dia tidak ada, iya. Jadi pas kalau kalian pengen nutup bagasi, kalian harus pegang bodinya kayak gini. Yang dimana pada saat bodinya itu kotor, yang kalian pegang tes gitu, ya tangan kalian ikutan kotor. Namun tenang, karena sebagai calon mobil listrik termurah di Indonesia yang beneran mobil, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di Wuling Air EV. Tadi kan gue bilang, akses ke baris kedua itu paling enak dilakukan dari sisi passenger. Kenapa? Karena ada hal interesting yang ada di pundak jok sisi drivernya. Iya, ini tuh kayak semacam seat belt extender gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya lagi mengemudi, itu seat belt itu sebenarnya bisa dimasukin ke bagian sininya nih. Nah, sehingga posisi seat belt itu jadi pas di pundak kalian dan jadi enak banget. Ada ini sih lucu banget. Ini biasanya tuh di mobil-mobil yang premium sports car gitu ada kayak gini, lucu banget sih. Desain dari si rotary dial untuk transmisinya ini gak hanya terlihat cantik, tapi juga menghasilkan kayak biasan prisma gitu. Nih kalau kalian lihat, ini kan chrome ya. Dan ini tuh di bagian pinggirnya tuh kelihatan nih kayak ada bayangan bunga gitu. Dan kalau kita puter, itu kayak wih, kayak muter-muter gitu ya bayangannya gitu ya, lucu banget gitu kan. Gak kayak mobil listrik lainnya, si Wuling REV ini tampil makin futuristik berkat penggunaan badging logo Wuling di depan yang menyala seperti ini. Iya, jadi walaupun ini ada charging port di belakangnya, ini tetap nyala ya. Konon katanya sih ini cuma ada di yang long range ya, tapi nggak tahu nih, di sini sih ada standard range dan tadi dilihat nyala juga. Nggak tahu di final productionnya gimana, tapi ini it's pretty cool. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression mengenai si Wuling Air EV tahun 2022. Menurut kita, yang menjadi daya jual terbesar dari mobil ini adalah pastinya harganya. Karena selama ini, kalau kita bicara soal mobil listrik, salah satu faktor yang bikin orang Indonesia
nggak kebeli mobil listrik adalah harganya, karena teman-temannya rata-rata kayak Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Tesla dan lain-lain itu kan masih di atas setengah miliar semua gitu ya, 600 juta, 700 juta, 800 juta, 1,5 M gitu kan. Nah untuk yang satu ini, untuk yang standard range ada di 200 jutaan rupiah, dan yang long range seperti ini di 300 jutaan rupiah. Jadi hampir setengahnya, lebih dari setengahnya bahkan dibandingkan teman-temannya yang mobil listrik di Indonesia gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Wuling Motorcycle udah ngizinin kita untuk ngulas si Wuling REV ini di Laknat Soto Jangki. Kebetulan kita ngulas ini pas lagi acara PEVS atau Periklindo Electric Vehicle Show yang berlokasi di G-Expo Kemayoran. Sayangnya, walaupun ada unit testnya, tapi tidak boleh dites. Sayang banget. Jadi cuma bisa dipakai parade doang. Mungkin kedepannya, nanti kalau ada unit testnya, kita pun tertarik banget untuk melakukan test drive dari mobil yang satu ini gitu ya. So thank you banget. Dan tentunya kita juga pengen remind kalian sekali lagi mengenai soal asuransi mobil, karena asuransi mobil itu sangat penting, terutama kalau kalian beli mobil yang canggih-canggih kayak gini, mobil listrik dan lain-lain. Pastinya kan kalau kenapa-napa pasti nyesel banget, karena kan ya perbaikannya mahal, partsnya pun juga mungkin masih lebih jarang dibandingkan mobil internal combustion gitu ya. Makanya sangat-sangat direkomendasikan banget, dan pastinya asuransi Raksa selalu menjadi asuransi yang kita andalkan. Gak hanya mobil internal combustion, tapi untuk asuransi mobil listrik seperti ini mereka pun tentunya bisa. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek di bagian bawah sini websitenya www.raksaonline.com atau cek Instagram mereka di sebelah sini. Seperti itu. Kalau kalian tertarik juga untuk daftarin mobil kalian, jangan lupa pakai kode promo dari kami, yaitu yang satu ini, Rollnuts alias Raksa Online Laknat, supaya kalian dapat benefit, pasti kalian gak mau ketinggalan. Oke, so thank you banget Wuling Motors ID, thank you banget Raksa Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ya channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat_Soto plus ini, supaya selalu up to date dengan info-info mobil yang pastinya sangat menarik untuk disimak di Indonesia. Oke, sekian aja untuk si Wuling REV yang imut, lucu, canggih, dan lumayan terjangkau ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.